Behavioral and Social Cognitive Approaches, kajian pemikiran Albert Bandura, Personality Theory Social Cognitive Albert Bandura. Dewasa ini, konsep bangunan persepsi diri yang baik atau citra diri positif dalam individu masuk dalam kontroversi self-esteem yang menjadi subjek dialog yang mendalam dan disertai banyak perdebatan. Bersamaan dengan itu, isu-isu penting yang menonjol dalam psikologi telah memberi tanda perubahan dalam fokusnya, seperti fungsi manusia dan self-beliefs masyarakat yang sekali lagi menjadi subjek penelitian dalam membangun proses interaksi kognitif pada perilaku. Banyak orang yang persepsi dirinya lebih dipengaruhi oleh perasaan-perasaan yang kerap kali menghantui cara berpikirnya. Sebenarnya tidak hanya itu saja, faktor imitasi dari lingkungan atau belajar sosial juga sangat berpengaruh terhadap cara ia mempersepsi diri dan berperilaku. Behaviorisme, seperti yang kalian ketahui, titik tekan yang dijelaskan oleh Bandura ialah bahwa manusia memiliki kemampuan untuk meramal yang oleh penulis ini dipahami sebagai kemampuan memprediksi atas suatu hal sehingga individu mampu mengantisipasi hasil dan membuat rencana sesuai dengan harapannya. 3 hal yang menjadi konsep dasar teori belajar sosial. Reciprocal determinism, yaitu sebuah pendekatan yang menjelaskan tingkah laku manusia dalam bentuk interaksi timbal balik yang terus-menerus antara determinan kognitif, behavioral, dan lingkungan. Beyond reinforcement, Bandura menganggap reinforcement bukanlah satu-satunya pembentuk tingkah laku. Menurutnya, konsep ini masih dapat digunakan sesekali dan dianggapnya cukup penting dalam menentukan apakah suatu tingkah laku akan terus terjadi atau tidak. Self-regulation or cognition. Dalam konsep ini, Bandura menempatkan manusia sebagai pribadi yang dapat mengatur diri sendiri atau self-regulation, mempengaruhi tingkah laku dengan cara mengatur lingkungan, menciptakan dukungan kognitif, dan mengadakan konsekuensi bagi tingkah lakunya sendiri. Struktur kepribadian perspektif Albert Bandura. Self-system. Bandura meyakini pengaruh yang ditimbulkan oleh self sebagai salah satu determinan tingkah laku yang tidak dapat dihilangkan tanpa membahayakan penjelasan dan kekuatan prediksi. Sistem self dimaksud yaitu struktur kognitif yang memberi pedoman mekanisme dan seperangkat fungsi, persepsi evaluasi, dan pengaturan tingkah laku. Fungsi psikologi dalam diri individu disebut oleh Bandura sebagai kondisi triadic reciprocal causation. Sistem ini menandakan bahwa tindakan manusia adalah hasil dari interaksi antara lingkungan, perilaku, dan manusia itu sendiri. Digunakan yang kata resiprokal atau timbal balik untuk mengindikasikan adanya interaksi dan dorongan mempunyai kekuatan dan memberikan kontribusi yang setara. Regulasi diri. Istilah regulasi diri yang dimaksud adalah bahwa individu memiliki kapasitas memotivasi dirinya sendiri untuk menetapkan tujuan personalnya, merencanakan strategi sebagai evaluasi, dan memodifikasi perilaku yang sedang berlangsung. Efikasi diri. Bandura meyakini bahwa efikasi diri merupakan elemen kepribadian yang krusial. Yusuf dan Juntika mendefinisikan efikasi diri sebagai keyakinan diri atau sikap percaya diri terhadap kemampuan sendiri untuk menampilkan tingkah laku yang akan mengarahkannya kepada hasil yang diharapkan. Efikasi diri dapat bersumber dari 4 hal, yaitu: pertama, mengalami performasi merupakan prestasi yang pernah dicapai pada masa yang telah lalu. 2. Pengalaman vikarius merupakan pengalaman yang diperoleh melalui social modeling. 3. Persuasi sosial. Dan yang keempat, keadaan emosi. Efikasi kolektif. Pendapat Bandura mengenai individu adalah orang berusaha mengontrol kehidupan dirinya tidak hanya dengan efikasi diri individual, melainkan juga melalui efikasi kolektif. Efikasi kolektif merupakan keyakinan yang ada di dalam masyarakat bahwa usaha mereka secara bersama-sama dapat menghasilkan perubahan sosial tertentu. Manusia dan dinamika kepribadiannya. Dinamika kepribadian yang dimaksudkan oleh Bandura lebih kepada motivasinya sebagai sumber inspirasi bertingkah laku. Motivasi sebagai konstruk kognitif bersumber dari gambaran hasil dan harapan keberhasilan yang akan dicapai. Harapan diperkuat dengan adanya reinforcement agar motivasinya seseorang untuk bertingkah laku sekaligus dengan menetapkan tujuan atas performasinya sendiri.
Berikut merupakan gambaran motivasi diri dalam dinamika kepribadian. Bandura mengamini bahwa penguatan menjadi penyebab seseorang belajar. Namun orang juga dapat belajar dengan penguatan yang diwakilkan, penguatan yang ditunda, dan tanpa belajar. Ekspektasi penguatan dapat dikembangkan dengan mengenali dampak dari tingkah laku. Orang mengembangkan standar reinforcement, penetapan tujuan, pribadi menghukum tingkah lakunya berdasarkan standar sosial melalui interaksi dengan orang tua, guru, dan teman sebaya. Anak-anak yang diganjar dan dipuji untuk pencapaian yang relatif rendah akan tumbuh dengan mengembangkan self-reward yang mudah dibanding dengan anak yang standar pencapaiannya tinggi. Perkembangan kepribadian berfokus pada sosial kognitif. Teori belajar sosial atau yang biasa juga disebut dengan sosial kognitif yang digagas oleh Bandura merupakan bagian dari teori kepribadian behaviorisme. Paham behaviorisme berkeyakinan bahwa perilaku dapat dimodifikasi dengan mempelajari kondisi dan pengalaman. Kalimat ini menandakan bahwa dalam aliran ini pula sebenarnya ingin menekankan bahwa perilaku yang diperlihatkan oleh seseorang atau individu tidak lain adalah dipengaruhi oleh sesuatu yang tampak dibanding dengan perasaan yang sulit dimengerti makna oleh individu lain. Sekian pemaparan dari materi Behaviorism and Social Cognitive Approaches. Semoga bermanfaat. Terima kasih.